Bab 1041. Warrior yang cepat keluar. Di puncak gunung. Melihat token cakar naga berwarna emas, warrior yang pun tercengang. Ketua klan naga benaran menganggap dia sebagai brand ambassador klan naga. Hal ini sangat aneh. Warrior yang menyipitkan mata, sedikit merasa heran. Sebelumnya dia merasakan senior tua sudah muncul niat untuk membunuhnya. Tetapi yang membuat dia merasa heran adalah dia mendadak pergi, saat kembali sikap berubah 360 derajat. Tidak membunuhnya, malah memberikan dia sebuah token cakar naga berwarna emas. Di saat senior tua ini pergi, sebenarnya terjadi apa? Warrior yang menengadah kepala ke langit. Di langit, di sebuah tempat yang tidak terlihat oleh warrior yang, ada seorang gadis berjubah putih sedang menundukkan kepala melihat warrior yang. Beberapa saat kemudian, wanita berjubah putih ini pun berubah menjadi cahaya menghilang dari langit. Di bawah, warrior yang pun menenangkan hati, berpikir cukup lama, tetap tidak mengerti kenapa senior tua bisa mendadak menjadi seperti ini. Akhirnya dia pun malas berpikir lagi. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik baginya. Sekarang baginya adalah baik-baik meningkatkan kekuatannya. Duduk bersila, warrior yang mulai menggerakkan kekuatan bintang masuk ke dalam tubuh. Saat dia menggerakkan, di langit berbintang, semua kekuatan bintang pun mengalir turun dan semuanya masuk ke dalam tubuhnya. Karena ingin memanfaatkan kekuatan bintang memurnikan fisik. Oleh karena itu, dia tidak menggerakkan energi ungu bersamaan dengan kekuatan bintang. Dalam kondisi ini dia mendapatkan efek samping dari kekuatan bintang, untung saja dia sudah ada persiapan. Meskipun sudah ada persiapan, tapi rasa sakit dari efek samping ini juga membuat dia kaget. Hanya saja dia berhasil menahannya. Harus tumbuh dalam penderitaan baru bisa sukses. Teori ini, dia sudah memahami saat menjadi murid tukang. Awalnya dia mengira fisiknya sudah cukup kuat, seharusnya sangat hebat. Tapi, saat berjumpa dengan orang berjubah abu-abu, dia barulah menyadari ternyata fisiknya masih lemah, ini baru permulaan saja. Dia mahir dalam pedang, namun dia menyadari di sebagian besar kekuatan fisik tidak lebih lemah dari ilmu pedang. Tentu saja bukan mengatakan lebih kuat dari ilmu pedang. Hanya bisa mengatakan, fisik menjadi kuat, akan ada banyak keuntungan bagi dirinya. Perlu diketahui, sampai sekarang, ada beberapa kali dia mengandalkan kekuatan fisik untuk mengalahkan musuh. Terutama saat bersama dengan wanita misterius itu datang ke dunia ini, jika bukan memiliki fisik yang kuat, mungkin sekarang dia sudah mati. Saat mulai, dia tidak memasukkan kekuatan bintang yang banyak ke dalam fisik, melainkan dari sedikit pelan-pelan menjadi banyak. Dia harus sampai fisik ini sudah terbiasa dengan rasa sakit efek samping ini, jika tidak mungkin saja akan pingsan karena kesakitan. Meskipun demikian, efek samping dari kekuatan bintang yang sedikit sudah membuat dia menderita. Bertahan. Dia harus bisa bertahan. Satu hari demi satu hari berlalu, dari awalnya yang kesakitan sampai sekarang fisik sudah terbiasa dengan rasa sakit dari efek samping kekuatan bintang. Melewati masa ini, fisiknya sudah menjalankan pemurnian kekuatan bintang, semakin lama semakin kuat. Tapi, dia masih belum berhenti, melainkan setiap malam hari terus memasukkan kekuatan bintang ke dalam tubuh. Dia menyadari, kekuatan bintang di malam hari lebih kuat dari siang hari. Kenapa bisa seperti ini? Dia tidak mencari tahu jawabannya. 5 hari kemudian, pagi hari mulai melatih keterampilan pedang, malam hari memasukkan kekuatan bintang ke dalam tubuh.
Ilmu menebas langit menarik pedang adalah ilmu yang pertama kali dipelajari. Ilmu menebas langit menarik pedang sudah membantu dia sangat banyak. Seiring kekuatan meningkat, ditambah menguasai keterampilan tingkat dewa, membuat ilmu menebas langit menarik pedang semakin lemah. Tetapi, bagi warrior yang, ilmu menebas langit menarik pedang lebih penting dari jurus pembunuhan instan. Kenapa? Karena kuat lemah dari ilmu menebas langit menarik pedang tergantung pada kekuatan dirinya. Sedangkan jurus pembunuhan instan meskipun bisa terus kuat, tetapi ada batasannya. Sedangkan ilmu menebas langit menarik pedang, asalkan kekuatan fisiknya cukup kuat, pengendalian tenaga juga bagus, maka kekuatan ilmu menebas langit menarik pedang tidak ada batasan. Jadi, dia pun memutuskan untuk mendalami ilmu menebas langit menarik pedang. Tingkatan alam sudah mencapai level setengah suci tingkat tinggi. Saat ini, dia bisa menggerakkan ilmu menebas langit menarik pedang 60 kali. Penyatuan ilmu menebas langit menarik pedang 60 kali, tidak lebih lemah dari keterampilan pedang tingkat dewa kelas bawah. Belakangan ini, karena kekuatan fisik meningkat, ilmu menebas langit menarik pedang juga semakin kuat. Berjarak 2-3 hari, bisa menambahkan beberapa energi pedang. Saat sampai ke 70 kali, dia menyadari pedang yang terbentuk dari niat pedang sudah tidak sanggup menahan kekuatan menakutkan dari ilmu menebas langit menarik pedang. Dan ilmu menebas langit menarik pedang saat ini, sudah sama kuatnya dengan jurus pembunuhan instan. Sedangkan ini masih belum berakhir. Dia masih terus memurnikan fisik dan melatih ilmu menebas langit menarik pedang. 5 hari kemudian, peningkatan fisik dan ilmu menebas langit menarik pedang sudah semakin lambat. Terutama ilmu menebas langit menarik pedang, sekarang sudah bisa menyatukan 80 ilmu menebas langit menarik pedang. Hanya saja ingin naik satu tingkat, sudah sangat sulit. Fisik juga seperti itu. Awalnya fisik tidak bisa menahan rasa sakit dari efek samping kekuatan bintang. Tapi sampai dengan sekarang, fisiknya sudah terbiasa dengan rasa sakit ini. Tentu saja, terbiasa bukan bertanda tidak sakit. Hanya saja, sudah tidak akan seperti dulu, pingsan atau kehilangan kesadaran karena rasa sakit kekuatan bintang ini. Yang perlu dipuji adalah niat pedang dia sekarang, hanya cukup untuk mengeluarkan 2 kali ilmu menebas langit menarik pedang. Niat pedang yang terbentuk dari jiwa pedang alam ketiadaan, sudah tidak sanggup menahan ilmu menebas langit menarik pedang. Ini ada seberapa menakutkan. Berdasarkan perkiraannya, jiwa pedang alam ketiadaan ditambah dengan ilmu menebas langit menarik pedang, pasti tidak akan lebih lemah dari keterampilan pedang tingkat dewa kelas atas. Sedangkan fisik, sudah lebih kuat setidaknya 1 kali lipat dari sebelumnya. Tidak tahu apakah sudah termasuk alam keberanian dewa atau belum. Selain fisik dan tingkatan alam, dia juga menyadari satu hal yaitu teknik perlindungan bintang juga menjadi kuat. Teknik perlindungan bintang, berdasarkan penjelasan instruktur Zuo sebelumnya sangatlah kuat, tapi saat berjumpa dengan Black Shadow, dia baru tahu semua ini hanyalah bualan. Karena mengeluarkan teknik perlindungan bintang juga tidak bisa menahan serangan mereka. Tetapi ini tidak melambangkan teknik perlindungan bintang tidak kuat, sebaliknya, teknik perlindungan bintang sangat menakutkan. Perlu diketahui, dia waktu itu mengandalkan teknik perlindungan bintang berhasil kabur dari pengejaran ratusan pendekar suci. Teknik perlindungan bintang tidak termasuk tak terkalahkan, tapi bisa meningkatkan kekuatan pertahanan. Ini adalah jurus rahasia yang bagus baginya. Sekarang kemahirannya terhadap teknik perlindungan bintang,
meskipun jurus pembunuhan instan ditambah jiwa pedang alam ketiadaan juga tidak bisa menghancurkan teknik perlindungan bintang ini. Di hari berikutnya, warrior yang terus melatih di kota Yunhai. Karena hubungan Grace Yu, para murid kota Yunhai yang hampir diusir warrior yang semua tetap tinggal di sini. Namun ingin mendapatkan pengampunan dari pendekar hitam kota Yunhai bukanlah hal mudah. Di saat warrior yang melatih, semua murid ini pun diutus Grace Yu pergi mengajar ke berbagai daerah kota Yunhai. Tentu saja, bukan hanya sekedar mengajar. Yang mereka ajarkan adalah semua ilmu yang mereka miliki, seperti keterampilan hitam yang mereka kuasai dan lainnya, semuanya harus diajarkan. Keadaan ini pun membuat para orang tua murid merasa bahagia. Perlu diketahui ini adalah murid-murid terbaik dari perguruan Lautan Awan. Bisa mengajarkan semua, anak mereka pasti akan belajar banyak. Oleh karena itu, pendekar hitam yang awalnya tidak senang pun mulai berubah pikiran pada murid perguruan Lautan Awan. Meskipun murid yang hampir diusir warrior yang semuanya tetap tinggal di sini, tapi instruktur Zuo dan lainnya sudah pergi. Grace Yu juga tidak memohon mereka tetap di sini. Keberadaan 4 orang ini, warrior yang paling tidak suka. Karena jika warrior yang tidak ada di sini, mereka muncul niat jahat, maka kota Yunhai akan dalam bahaya besar. Sebenarnya Grace Yu mengetahui, warrior yang sebenarnya tidak ingin instruktur Zuo mereka hidup. Warrior yang adalah orang seperti itu, kamu menganggapku sebagai musuh, aku juga akan menganggapmu sebagai musuh. Jika adalah musuh, warrior yang pasti harus membunuh semuanya. Sama seperti yang dikatakan warrior yang, kenapa dia melepaskan mereka? Pertama karena percaya dengan kekuatan diri sendiri, kedua karena dia dan rahasia Lu tidak terjadi apa-apa. Berpikir demikian, hati Grace Yu pun merasa hangat. Grace Yu pun mengangkat kepala melihat ke arah pegunungan Serigala Langit, tidak tahu bagaimana keadaan dia sekarang. Mendadak, di kejauhan dia melihat seorang pria berjubah hitam membawa tombak pelan-pelan berjalan ke arah kota Yunhai. "Siapa kamu?" tanya Grace Yu. Pria tersebut tidak menjawab, terus berjalan maju. Grace Yu mengerutkan kening, mengayunkan tangan kanan, puppet pendekar suci Andre Zhu yang bertugas melindunginya pun muncul di depan pria tersebut dan berkata, "Siapa kamu?" Pria itu tidak menjawab, mengangkat kepala melihat puppet pendekar suci Andre Zhu. 1 detik kemudian, tombak panjang yang ada di punggungnya menjadi cahaya terbang ke udara. Saat tombak terbang ke langit, pria itu pun sudah muncul di samping tombak, lalu mengulur tangan menggenggam tombak. "Minggir!" Suara teriakan ini, tombak di tangan pria pun menusuk ke depan. Puppet pendekar suci Andre Zhu masih belum menyadari, langsung ditusuk tombak lalu terpelanting ke belakang dan tertancap di dinding benteng kota Yunhai. Jiwa tombak alam ketiadaan. Grace Yu kaget, melihat pria yang ada di depannya. "Warrior yang, cepat keluar!" Pria berjubah hitam pun mendarat di tanah, lalu menjerit kuat dan melompat ke atas. Duar. Permukaan tanah pun retak, retakan sangat cepat menyebar hingga gerbang kota Yunhai. Boom! Gerbang kota pun seketika hancur. Muncul lubang yang memiliki kedalaman ratusan meter di depan pria tersebut dan gerbang kota yang sudah ambruk. Bersambung.